Halo nak, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali ya. Kita belajar matematika dalam sistem daring. Tetap semangat walaupun belajarnya seperti ini ya nak ya. Ya udah lama ya Miss nggak kasih video seperti ini untuk kalian. Jadi kali ini Miss mau kasih video pembahasan soal UTS matematika yang baru aja kemarin kita UTS ya. Oke, nah kita bahas satu-satu ya nak ya. Jadi kamu bisa tahu di mana kamu benarnya, di mana kamu salahnya, atau kamu benar semua gitu loh. Karena ini kan ibu rasa soalnya gampang banget dan sudah kita bahas gitu loh. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Nah, yang pertama ditanya ini kan, jika A 12 B 18 2. Jika A 2 B 8, tentukan nilai dari A log B, ya kan? A log B. Nah, jadi kita bahas dulu. Nah, kalau nilai dari A log B itu sama, artinya A pangkat berapa biar sama dengan B. Kan gitu. A pangkat berapa sama dengan B. Karena kemarin kan ada nih, misalnya ini B sama dengan, misalnya ini contoh-contoh aja, langsung contoh aja. 9 sama dengan 3 pangkat 2, ya kan? Berarti ini si B, masih ingat lah ya, ini si A, inilah yang ditanya ya. Misalnya kita bikin ini si X, berarti 9 sama dengan 3 pangkat 2, kan 9 kali 9 sama 2. Berarti ini A pangkat berapa biar sama dengan B, kan gitu. Yuk kita masukkan angkanya. Berarti di sini A nya berapa? 2 pangkat berapa sama dengan 8. Ayo, 2 pangkat berapa sama 8? 2 pangkat 4 masih 2 pangkat 2 masih 4. 2 pangkat 3 dong. 2 kali 2 kali 2 8, ya kan? Maka A log B atau sama dengan A log B itu sama dengan berapa tadi A nya? 2 log 8. Berapa 2 log 8 tadi nilainya nak? 3. Udah, itu doang. Ini yang B. Ini tanya sih B log A. Nah, dibalikkan nih. B log A itu berarti sama dengan B nya berapa? 8 log A nya 2. 8 log 2 sama dengan, berarti ini 8 pangkat berapa sama dengan 2. 8 pangkat berapa sama dengan 2? Kalau ini tadi 3, berarti coba kita balikkan ya, 1. Jadi 1/3 gitu loh. 8 pangkat 1/3 sama dengan 2. Kenapa? Coba akar pangkat 3 dari 8. Ini kan sama dengan akar pangkat 3 kan nak? Akar pangkat 3 dari 8. Ya, akar pangkat 3 dari 8 2. Karena 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti ini jawabannya 1/3. Gampang banget guys. Ini Miss kasih contoh yang gampang banget loh. Terus yang soal C, A log B ditambah B log 1. Wah, gampang banget. A log B ditambah B log 1. Ya. Nah, sini bikin. A log B berapa nilainya? Nah, langsung aja boleh karena kita udah ada nilai. Ya. Boleh ya. 3 ditambah B log 1, kan setiap bilangan yang log 1 itu kan sama dengan 0. Ditambah 0 sama dengan 3. Udah. Yang C yang D, B log A kurang A pangkat A log B.
Nah, ingat enggak sifatnya? A pangkat A log B. Itu kan ini habis nih. Tinggal si B. Iya kan? Ya udah. Ya udah, langsung kita hitung aja. B log A berapa tadi, Nak? 1/3. 1/3 dikurang sisa si B kan, dikurang B boleh. Berarti ini tinggal 1/3 dikurang sebanget 1/3 dikurang B nya berapa? 8. Ya udah hitung aja. 1/3 dikurang 8. Jangan bilang kamu nggak tahu lagi ya. Stokok kamu nanti ngubahin ini. Yuk, ini sama kamu nyebutnya. Per 3 boleh? Boleh. Ini per 3. Ini udah 1/3 ya. Satu aja 1. Dikurang 8 kali 3 4. Berarti ini jawabannya negatif 2/3. Oke, paham ya, Nak? Oh, satu lagi ternyata yang bagian E gampang juga. Biar nggak ketutupin nanti ya. Yang bagian E gampang juga loh. Kan minta A log B per B log A. B log A. Nah, ini kamu mau langsung aja boleh. Ya udah, kita kan udah punya nilai, Nak. Udah punya nilai B log A sama kayak ini tadi. Masukkan aja nilai A log B, masukkan aja nilai B log A. Ya langsung aja, nggak apa-apa sebenarnya. Nggak capek ngitung nyari sifat-sifatnya. Berarti ini B log A log B berapa tadi? 3 per B log A 1/3. Jadi ini sama dengan 3 dibagi 1/3 itu kan sama dengan 3 dikali 3/1 atau 3 kali 3. 3 kali 3 bagi 1 9. Oke, paham ya, Nak? Gampang lah, masih pemanasan, gampang lah. Oke, next. Nah, ini soal kedua, tentukan HP dari pertidaksamaan berikut ya. Mutlak dari 2x tambah 7 dikurang per x kurang 1 besar sama dengan lebih sama dengan 1 ya. Nah, kalau kamu belajar pasti kamu tahu ini soal dari mana, soal yang mana, UTS keberapa ya, pasti kamu tahu. UTS ulangan harian, ulangan bab, kamu tahu. Tapi kalau kamu nggak belajar pasti ya harus mikir lagi gitu. Ya udah, nggak apa-apa, kita bahas yuk. Ini 2x tambah 7 per x kurang 1 mutlak kan lebih besar sama dengan 1. Ingat caranya? Harus ingat dong. Nah, ini kan kita bagi dia. Jadi ini dia 2x ya. 2x tambah 7 ya ditambah 1 dikali bawahnya pernya x kurang 1 ya. Kita bagi lagi karena banyak dalam kurung, ditambahin kurung siku ya, dikali 3 dikali 2 3 ini kan 2x ditambah 7 ya dikurang, kalau tadi ditambah ini kurang gitu loh, kebalikannya. Dikurang 1 dikali x kurang 1 apa? Ini tanda lebih besar kan? Lebih besar sama dengan ya 0. Sampai sini paham ya? Bedanya cuma di sini, ini ditambah 1 kali x kurang 1 dikurang 1 dikali x kurang 1.
Oke, tinggal kita sederhanakan. Berarti ini jadi 2x ditambah 7 ditambah 1 kali x, 1 kali negatif 1, negatif 1. 2x ditambah 7 dikurang negatif 1 kali x, negatif x ya, negatif 1 kali negatif 1 ditambah 1 besar sama dengan 0, karena yang tanda lebih besar enak ya. Oke, selesain. Berarti ini ditambah 2x tambah x 3x ya, 7 dikurang 1 berapa? Tambah 6. Oke, next ini 2x kurang x sisa x, 7 ditambah 1 8 besar sama dengan 0. Oke, kita cari. Berarti ini menjadi 3x ditambah 6 besar sama dengan 0. 3x besar dengan 6, negatif 6 ya. Berarti maka x sama dengan biasa tanda lebih besar harus pakai besar, x sama dengan negatif 6 per 3x lebih besar sama dengan ini negatif 2 ya, atau ini kan ada 2 persamaan, x tambah 8 lebih besar sama dengan 0. Terus maka x sama dengan negatif 8. KHP ya, HP nya coba berapa? Oke, HP sama dengan baru coba diisi x di mana x nya itu pasti lebih besar sama dengan negatif 8, lebih ini kan lebih kecil, atau x negatif besar negatif 2. Udah nggak mau lagi. Nah ini enggak kan, kalau kamu lihat di dalam garis bilangan ini negatif 8 kan, di sini negatif 8 kan, di sini negatif 2. Berarti jawaban itu ke arah sana gitu loh. Ini artinya ini, karena ini kan lebih besar dari negatif 8, dia digabung ya, bentuknya menjadi seperti ini. Atau kalau mau kamu bikin dalam bentuk interval juga bisa, tapi mintakan HP. Tapi kalau mau kamu bikin dalam bentuk interval itu berarti dia ini negatif tak terhingga, negatif 8 ya, gabung negatif 2, ini kurang siku karena dia ada apa sih namanya, ini berisi tanda sama dengan dari 8 tak terhingga. Aduh, kesemutan lagi nih. Oke, aduh gak kelihatan lagi. Oke ya, paham ya nak? Jadi misalnya kalian mengerti sampai sini karena ini materinya masih gampang dan sudah pernah kita bahas ya. Oke, next soal nomor 3. Nah ini lihat, dari soal diketahui 5x tambah 2y besar sama dengan 30, 3x tambah 4y besar sama dengan 24, x tambah y kecil sama dengan 8, dan x besar sama dengan 0, y besar sama dengan 0. Ditanya grafik, B DP itu bukan DP persis ya, daerah penyelesaian. Oke, nah langsung aja karena ini yang diketahui ada 3 persamaan dan syaratnya 2 ya. Kita harus hemat papan tulis. Ya, nah, kita kemarin kesepakatannya yang
kalau udah lebih dari 2 persamaan yang bersih yang menjadi daerah penyelesaian ya, ingat ya. Berarti ini 5x tambah dulu 5x tambah 2y besar sama dengan 0 sama 30. Kita anggap ini persamaan, jadi 5x tambah 2y sama dengan 30 ya. Kita ubah ini kita cari yang titik potong ya, tipot sumbu x y sama dengan 0 ya. Berarti yang y nya 0 ya nak. 5x tambah 2 kali 0 sama dengan 30 ya. Nampak gak sih? Nampak ya. Terus ini 5x sama dengan 30, x sama dengan 30 bagi 5 6. Oke. Titiknya berarti ini x, y 6,0. Terus ini tipot enggak muat nih. Tipot sumbu y x sama dengan 0. Persamaannya itu ya, masih ingatnya 5x tambah 2y besar sama dengan 30. Berarti yang x nya 0, berarti 5 kali 0 tambah 2y sama dengan 30. Oke. Jadi 2y sama dengan 30, y sama dengan 15. 30 bagi 2 15. Maka titiknya 0,15. Oke, ini masih satu persamaan. Persamaan kedua. Persamaan kedua itu ini ya. 3x tambah 4y besar sama dengan 24. Oke, anggap ini sama dengan menjadi bentuk persamaan. 3x tambah 4y sama dengan 24. Oke, cari tipot. Titik potong sumbu x y sama dengan 0. Terus masukkan dia persamaannya. 3x tambah 4y besar sama dengan sama dengan, langsung aja y sama dengan 0 kan, ini kali 0 sama dengan 24. Oke, 3x sama dengan 24, x sama dengan 24 bagi 3 berapa? 8 ya. Titiknya berarti 8,0. Terus ini tipot sumbu y x sama dengan 0. Oke, berarti x nya 0. 3 kali 0 ditambah 4y sama dengan 24 ya. 4y sama dengan 24. Y sama dengan 24 bagi 4 6 ya. Berarti titiknya 0,6. Oke. Ini batasin di sini. Wadaw. Oke, biar nanti muat grafiknya di sini, nak. Muat enggak sih? Lumayan muat. Terus ini persamaan yang ketiga. X tambah y kecil sama 8. Oke. Berarti ini x tambah y kecil sama 8. X anggap dia persamaan. Misalkan ini bukan miss dia sih ya, misalkan ya. Timis kok bisa bikin anggap, susah kali ngetiknya lagi nulisnya. Misalkan x tambah y sama 8. Tipot sumbu x y sama dengan 0. X tambah 0 sama dengan 8. X sama dengan 8. Sini mis bikin ya, biar muat di grafiknya. Mudah-mudahan muat sih. Ini tipot. Di sini mis bikin ya, nak, sambungannya ya. Jika kamu nggak paham lagi, nggak merhatiin, asal skip doang
Y sama dengan tipe Y X sama dengan 0. Oke, maka ini menjadi tipe sumbu Y X sama dengan 0. X nya 0 nih, berarti 0 ditambah Y sama dengan 8, Y sama dengan 8. Titiknya ini 0,8, ini 8,0. Oke, berarti yang kita paling tinggi si Y15 ya, negatif nggak ada kan? Nah gitu ngeliatnya nak, berarti grafiknya itu berarti di atas gitu. Yang negatif si X nya ada, nggak ada, bakal di sana semua gitu loh. Nggak muat lagi. Garisnya ini 15. Enam 8. Ini 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes. Oke, di sini dia yang X-nya yang paling besar berapa sih? 8 ya? Ya kan 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X-nya 8, ada X-nya 6. Oke. Nah, tadi kesepakatan kita yang bersih yang jadi daerah penyelesaiannya, nah kayak ini 6,0, 6,0 dan 15,0. Jadi mereka itu disatuin. Aduh, nggak ada penggaris lagi. Anggap aja ini penggarisnya. Miskin banget ya. Papan tulis roll yang besar itu nggak ada. Oke. Satu. Dia lihat persamaannya nak. Ini kan? Di sini ya, uji ya. Miss bikin di sini. Miss hapus, tapi kalian jangan hapus ya. Bikin nanti di bawah ini ya, karena papan tulisnya nggak muat. Uji DP, daerah penyelesaian. Ini persamaannya 5x tambah 2y besar sama dengan 30. Masukkan dia x nya 0, y nya 0 pada titik 0,0 ya. Berarti ini 0 tambah 0, 0 besar sama dengan 30. Ini benar atau salah? 0 besar sama dengan 30. 0 lebih besar dari 30. Salah ya. Berarti artinya gini, salah jika daerah penyelesaiannya yang ada di titik 0,0. Salah jika daerah penyelesaian berada di titik 0,0. Berarti yang kita arsirin ya, yang daerah yang salah ya. Berarti yang benarnya mana nak? Sebelah sini, ya kan? Salah katanya sini, berarti sini. Oke. Yang kedua 8,0 1 terus 0,6 uji titik berapa? Uji DP dari persamaannya 3x tambah 4y besar dari 24 ya.
Terus ini lagi. Oke, ini dapat ya. Ini bukan 30. Besar dari 24. Salah kan? 0 besar dari 24 salah atau benar? Salah. Berarti salah dia jika daerah persaingan yang ada titik 0,0 gitu. Berarti kita harus cari yang salah. Kesepakatan kita, masih ingat kan kesepakatan kita kalau lebih dari satu grafiknya atau persamaannya itu kita bikin arsi daerah yang kotor ya. Terus ini ada 8,0 0,8. Ini 8. Mungkin ke sini. Semoga nampak nanti nih. Oke. Nah, uji titik ini nih. Dia persamaannya X tambah Y kecil sama dengan 8. Uji titik 0,0 kecil sama dengan 8. Benar atau salah? Benar ya? Benar. Berarti daerah penyelesaiannya itu benar jika ada titik 0,0. Ini kan titik 0,0 lah. Benar jika berada titik 0,0. Berarti kita cari yang salah. Kalau benar yang ke bawah, berarti yang salahnya ke atas. Mana garismu tadi? Ini ya. Sap. Oke. Berarti DP yang mana, Nak? Kalau kalian perhatiin dari kan pasti kalian tahu DP yang kecil ini bisa ganti warna ya. Biar kalian bisa apa melihatnya. Nah, DP yang mana? Ini yang merah. Nih, sama sini. Oke. Tahu lah ya, nampak lah ya. Nah, ini DP-nya. Aduh. Ini DP. Oke. Gampang. Jangan kau bilang sulit. Kalau kamu mau mengerjakannya, nah pasti gampang. Oke. Oke, nomor 4. Next nih, nomor 4. If we 1 2 3 4 consider the following the relation in V. Maksudnya W ya. Miss jadi apa? Oke. R1 1 2 2 3 3 4 4 1 R2 1 1 2 1 1 2 1 3 4 1. Sorry, ini 1 4 ya. Okay. 3 1 1 2 1 3 1 4 1 4 1 2 3 4 4 1 5 1 2 1 4 4 3 1 1 2 3. Okay. State whether above relation is a function of W x W. Okay, W cross W. Nah, kalau kamu lihat ini, pasti karena bahasa Inggris langsung otakmu langsung aduh miss. Sebenarnya kata-kata ini gampang banget sih, Nak. Kan masih bahasa sehari-hari. Katanya kalau W 1 2 3 4 dihubungkan dengan direlasikan ke W, berarti W gitu ya relasinya. Ini relasi, ini kan hubungan, belum fungsi nih. Yang ditanya di sini pernyataan mana yang di atas, pernyataan dari relasi yang di atas, yang mana yang fungsi dari W gitu ya. Ingat, Nak, ingat kemarin fungsi itu, fungsi dia daerah asal, misalnya nih
ini ya, dipetakan sini. Si apa sih namanya, dipetakan ya, ini misalnya ini A, ini B. Apa kemarin syarat menjadi fungsi? Si A ini tidak boleh selingkuh. Si A tidak boleh jomblo. Aduh, nggak nampak lagi. Udah, pokoknya gitu ya, pokoknya gitu. Nah, kamu lihat di sini, ini si A 1 2 3 4, ada yang selingkuh? Enggak ya, karena semua 1 2 3 4 apa sih namanya, terpilih. Semua 1 2 3 4 terpilih dan mereka setia ya. Berarti ini fungsi pertama, fungsi yang kedua nih, 1 1 1 1 2 1. Wah, si A nya selingkuh nih, 1 1 1, dia enggak fungsi. Coba yang R3, 1 2 3 4. Nah, ini aja yang kamu perhatikan. Nah, kalau yang B, bebas dia, B suka-suka hatinya ya. Mau B yang selingkuh itu nggak masalah, karena dia B ini special people. Oke, ada ini 1 2 3 4, ini aman ya, nggak ada yang bolong ya. 1 2 3 4 semuanya setia ya, nggak ada yang selingkuh ya. Oke, yang R4, 1 3 4. Lah, si 2 nya mana? Kok jomblo? Berarti enggak. 2 4 3 2. Waduh, si 2 nya selingkuh. Berarti tidak. Oke, berarti the function, ke answer-nya terserah mau apa mungkin kata-katanya. Berarti fungsi, the function of W is R1 and R3 ya. Oke, gitu doang. Lanjut nomor 5. Oke, nomor 5. Jika diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 5, tentukan A titik potong sumbu x dan y. Ini gampang ini. Ini yang pertama dulu, kecap satu-satu enak ya, karena biar penulisnya nggak boros. Jawab titik potong sumbu x dan y. Oke, berarti tipot sumbu x dulu ya. Sumbu x dimana y sama dengan 0. Masukkan persamaannya. Y sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 ya. Y nya 0 sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 5, atau biasanya di belakang ya boleh, sama dengan 0. Oke, nah ini kita bikin faktornya. Ini x, ini x. Yuk, bilangan yang jika dikalikan sama dengan 5 dijumlahkan sama dengan 6. Berarti ya pasti 5 dan 1 ya. Tambah 5 ditambah 1. Karena nanti dikalikan sama 5 dijumlahkan sama dengan 6. Gak ada yang negatif. Oke, berarti ini x tambah 5 sama dengan 0, x sama dengan negatif 5, atau x tambah 1 sama dengan 0. Aduh, jauh banget. X tambah 1 sama dengan 0, x sama dengan negatif 1. Oke, dapat 2 ya. X sama dengan 5, x sama 1 ya. Ini titiknya 5,0, ini titiknya negatif 1,0. Oke, nah yang B harus bikin ini sedemikian rupa biar muat. Yang B, yang ditanya apa bagian B nak? Sumbu simetri. Ingat rumus sumbu simetri? Ya, tapi by the way, ngomong-ngomong, kalau kalian lihat soal ini kalian pasti tahu bisa ambil dari mana kalau kalian belajar.
kalau enggak mah ya itulah itu. Oke, ini tanya yang kedua, sumbu simetri. Ampus kita titik potong sumbu Y belum, bakal nggak muat nih. Tipe sumbu X Y sama dengan sumbu Y X sama dengan 0. Oke, Y sama dengan X nya 0 kan, berarti 0 kuadrat tambah 6 kali 0 tambah 5, berarti Y ini 0 ya, sama dengan 5, maka titiknya ini 0,5. Oke, udah dapat 2 tipe ya, tipe sumbu X dan sumbu Y. Yang B sekarang, sumbu simetri. Sumbu simetris atau simetri. Ingat, masih ingat kalian rumus sumbu simetri ini? Rumus sumbu simetri itu kita mesti ingat kembali ya, XS sama dengan negatif B per 2A. Ini rumus sumbu simetri. Kalau kamu belajar pasti kamu tahu lah nak, tapi nggak apa-apa. Oke, nah sama dengan masukkan nilai B, negatif B nya berapa. Nah kalau di sini kan ini A, ini B, ini C. A nya berapa? 1, ini B nya 6, C nya 5, berarti B nya 6, negatif 6 per 2 kali A nya 1, sama berarti negatif 6 per 2 sama negatif 3, berarti sumbu simetrinya atau XS nya sama negatif 1 per 3. Oke, Miss bagi lagi ya, yang A, B, C. Yang ditanya apa nak? Nilai ekstrim. Oke, C ini ditanya nilai ekstrim. Kembali ya, lihat di sini nak, kalau mencari nilai ekstrim ya, kalau mencari nilai ekstrim itu lihat dari A nya kan, gitu kemarin gue bilang nilai A nya, berarti ini kan A nya A sama dengan 1 atau A itu lebih besar dari 0 ya kan, A lebih besar dari 0. Jadi ini kalau dia A lebih besar dari 0, berarti ini jadi nilai ekstrim minimum. Yang kita cari itu yang minimum, akan nilai ekstrim maksimum dan minimum. Oke, jadi rumusnya itu ya, Y nilai ekstrim ya, YE sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. Oke, nah ini B kuadrat, B ini berapa? 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 5 per negatif 4 kali A nya berapa? 1. 6 kuadrat 36 dikurang ini 4 kali 1 kali 5, 4 kali 1 4 kali 5 20 per negatif 4. 36 dikurang 20 dibagi negatif 4 ya, 36 dikurang 20 berapa nak? 16 per negatif 4, itu sama dengan negatif nanti nggak muat sih grafik ini, muat nggak sih? Aduh, mudah-mudahan muat. Negatif 4 ya, berarti nilai ekstrimnya negatif 4. Nah kalau dapat ini, yang ditanyakan bagian apanya? Di sini aja bikinnya. Oh nggak apa-apa deh, di sini jemuknya tuh tambahan CD. Yang ditanya yang bagian apa?
titik balik ya, titik balik. Titik balik. Nah, kalau ini udah minimum berarti titik balik minimum. Titik balik minimum, nak. Titik balik minimum, jadi ini kita ambil titik balik minimum itu diambil dari sini, nak. Tinggal kamu bikin aja titik balik minimumnya adalah P, dimana P nya itu X, Y negatif 3, negatif 4. Udah gitu doang. Nggak, tinggal kita bikin grafik, kan nggak susah, tinggal bikin grafik. Mau nggak sih, mudah-mudahan buat ini. Aduh, nanti tengah di negatif 3, berarti kita dominan ke negatif ya, dominan ke negatif. X nya 3, Y nya negatif 4. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Nah, sekarang ini kita ambil sini, kita gambar dari sini titik potong sumbu Y ya, berarti dia nanti berada di 5,0. Oh sorry, astaga, ini negatif, pindah ke kanan kan negatif, pantesan negatif ya. 1, 2, jauh kali jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 1. Oke, negatif 5,1, negatif 5,0, terus negatif 1,0, negatif 1,0, terus titiknya lagi ini 5,0, berarti tingginya nanti ya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sumbu simetrinya ini di negatif 5, berarti ini P nya, P ini titik puncak ya, nak. Titik balik ini sama, nah, titik puncak, berarti titik puncak nanti negatif 3,4. 1, 2, 3, 4, negatif 4,3, 3. Titik puncaknya di sini. Nah nih, oke, berarti ini grafiknya seperti ini. Gabungkan titik-titiknya, nak. Kalau dia persamaan kuadrat itu akan membentuk kurva ya, kamu gabungkan aja ini. Aduh, semoga gambar kalian nggak sejelek gambar Miss ya. Nah, gitulah kira-kira kurvanya. Soalnya nggak gini amat sih di lengkungannya. Dah, itulah kira-kira nak kurvanya nanti. Kalau gambar kamu bagus, kurva kamu bagus, berarti kamu terbaik. Oke, gampang ya, clear semua. Nah, Miss aja sambil menjelaskan, sambil nulis-nulis ini, nulis-nulis itu hanya tadi 44 menit. Berarti kalian bisa dong 30 menit aturannya ya. Tapi ini sebagai acuan ya, nak, untuk ujian berikutnya. Nggak perlu, misalnya nggak perlu cepat sih, tapi ya kalian kalau sudah selesai diperiksa lagi biar hasilnya bagus. Oke. Nah, tapi ini sebagai bahan untuk ujian berikutnya. Semoga kalian bisa melakukan yang terbaik lagi. Oke, nak. Miss rasa sekian untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk
belajar kita dan untuk kamu dan masa depan kamu. Ya, semangat belajar karena masa depan kamu walaupun gini online harus tetap berjalan di ke depan harinya. Kita nggak akan tahu ke depan harinya gimana. Oke, semangat. Bye bye, see you, thank you.